yang 2 dimensi ya. Nah, bisa terlihat kan bentuk wajah janinnya nggak nampak. Cuma bisa melihat organ di dalamnya bisa terlihat gitu. Ya kan? Tadi kita udah tahu dong ya apa sih yang dimaksudkan dengan USG dan jenis-jenisnya. Nah, kalau yang si USG ini kan ada yang dimensinya sampai 5 tadi. 5, iya. Transvaginal juga? Enggak. Transvaginal masih tidak ada pakai dimensi-dimensi kayak gitu. Cuma memang ada perbedaan tujuan juga sih, ada perbedaan tujuan pemeriksaan ya. Kalau yang transvaginal itu kan tadi sudah saya sampaikan ke Mbak Rini, dia bukan cuma untuk kehamilan. USG juga sebenarnya yang abdominal juga bukan cuma untuk kehamilan sih sebenarnya ya. Bisa juga dipakai untuk memeriksa organ-organ dalam tubuh manusia gitu. Tapi karena kita bahas hari ini tentang kehamilan ya, jadi kalau yang transvaginal itu dia waktunya lebih sering dipergunakan di awal kehamilan. Karena dia lebih jelas bisa mendeteksi kelainan-kelainan atau permasalahan di rahim ibu, di saluran reproduksi ibu, ya kan, plasenta juga gitu. Jadi dia lebih efektif kalau digunakan di awal kehamilan dan lebih baik menggambarkan atau mendeteksi secara dini permasalahan atau deteksi awal kecacatan. Transvaginal itu manfaatnya lebih berdasarkan penelitian, yaitu ternyata hasilnya lebih jelas dan lebih akurat daripada yang abdominal jika dipakai pada awal kehamilan. Seperti itu ya. Itu yang diperiksa yang kelihatan tuh apa aja sih kami? Terlihat yang tampak di dalam ini yang USG transvaginal ya. Nah, kalau yang transvaginal itu dia lebih jelas menggambarkan keadaan organ reproduksi ibu, mulut rahimnya, leher rahimnya, lebih ke situ kan, ya. dinding rahimnya, plasentanya, sampai saluran tubanya juga jelas. Bisa menggambarkan lebih jelas posisi rahim, kondisi mulut rahim, leher rahim, dinding rahim, ya kan, plasenta, saluran telur, saluran tuba gitu. Jadi di situ juga bisa tahu dong ya ini kayaknya harus sesio atau bisa normal gitu ya. Bisa. Tapi karena dia di awal kehamilan ya, misalnya nih kalau kasus yang plasentanya tumbuh di bawah, ari-arinya tumbuh di bawah, itu kan bisa menutup jalan lahir. Tapi kan seiring dengan usia kehamilan kan dia bisa naik ke atas, Mbak Rin. Karena kan rahim itu juga terus membesar ya. Jadi yang tadinya di bawah bisa aja nanti jadinya naik ke atas. Cuma bisa deteksi awal. Jadi kita bisa mengantisipasi dan mencegahnya lebih cepat, lebih baik, mengatasinya lebih baik. Kalau yang abdominal, jadi sebenarnya lebih kepada perbedaan angle ya. Kita mandangnya dari mana gitu ya kan Mbak Rin. Kalau transvaginal kan kita mandangnya dari depan, dari depan rahim. Nah kalau yang abdominal kan kita mandangnya dari atas, atas dan samping. Nah jadi sama seperti kayak kita memandang suatu benda, kita pandang dari atas dengan kita pandang dari depan tentu tampakannya sedikit berbeda ya. Nah, ya, seperti itu juga dengan USG. Kalau yang abdominal bisa juga untuk melihat di mana plasenta berada, bagaimana tali pusat, ya posisi janin, kemudian keadaan air ketuban, dinding rahim ibu terlihat juga. Tapi mungkin tidak bisa menggambarkan dengan jelas seperti kondisi mulut rahim, leher rahim, posisi rahim, ya kan, kemudian keadaan saluran telur dan sebagainya. Mungkin tidak sebaik, tidak seefektif kalau kita menggunakan USG transvaginal karena perbedaan sudut angle ya. Angle-nya iya. Kalau fotografer tuh namanya angle ya. Tergantung tujuan dokternya untuk apa. Karena transvaginal juga bisa dimanfaatkan untuk membantu pasangan suami istri yang ingin hamil misalnya. Dokter lebih suka menggunakan USG transvaginal karena bisa menggambarkan lebih jelas. Untuk membantu pasangan suami istri yang ingin segera punya anak. Memang dari gambarannya itu penampakan tadi dari 1, 2 dimensi, 3 dimensi sampai 5 dimensi itu bedanya di mananya kami? Bedanya mungkin kalau saya kasih tunjuk ya, ini ya, tadi saya ada capture, kelihatan nggak kalau kayak gini? Coba. Kelihatan nggak?
yang hitam putih ini kan yang 2 dimensi ya. Nah, bisa terlihat kan bentuk wajah janinnya nggak nampak. Cuma Tapi bisa siluet-siluet melihat, gitu ya. Cuma bisa melihat organ di dalamnya bisa terlihat gitu. Ya kan? Jadi ini biasanya dokter pada awal kehamilan ya, atau pada setiap kali USG ini bisa lebih gampang menentukan ukuran lingkar kepala, lingkar perut, panjang tulang paha, ya kan, menentukan tafsiran berat janin gitu. Nah, kalau yang 3 dimensi sudah lebih jelas. Sudah lebih terlihat ya, wajah janinnya sudah lebih kelihatan. Nah, yang 4 dimensi, 5 dimensi lebih jelas lagi. Itu manyun bener itu bibirnya. Sampai lekuk hidungnya, matanya, bibirnya, telinganya, jari-jarinya jelas banget ya kelihatan ya. Nah, di situ bedanya di tampilan hasil setelah USG-nya. Kalau yang 2 dimensi, 3 dimensi itu kalau pakai abdominal. Ya, pakai abdominal. Oke. Berapa kali sih ibu hamil harus melakukan USG itu sebaiknya ya, bukan benar atau salah, tapi sebaiknya ya. Iya. Sebaiknya 4 sampai 6 kali. 4 sampai 6 kali ya. Jadi biasanya itu di trimester awal ya, kemudian trimester 2, trimester 3 itu bisa lebih sering. Bisa sampai 2 kali. Berarti awal sama ujung ya? Awal sama akhir tuh kayaknya harus lebih sering ya? Ada yang mengatakan 6 kali ya. Jadi di awal 2 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali lagi. Tapi ada juga yang mengatakan di trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali. Biasanya memang di trimester 3 itu lebih sering ya, karena sudah mendekati masa kelahiran ya. Manfaat di setiap trimester juga ada sedikit perbedaan fokus ya. Perbedaan fokus sebenarnya tujuannya sama aja sih. USG itu mau dari trimester 1 atau trimester 2, trimester 3 ya sama aja, tujuannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan ibu. Ya kan, memastikan kesehatan ibu dan kesehatan janin selama masa kehamilan.